kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah sampaikan sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perkara keji kan. Keji itu apa Pak? Keji itu pukul orang. Keji itu bagaimana Pak? Mencegah perkara keji, perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa Pak? Mukul orang, nyeki orang, meeting orang, macam apa? Menghina orang. Padahal keji itu Pak bukan menghina orang. Keji itu perbuatan yang ada indikasi zina. Mohon maaf, selingkuh. Mungkar itu selain selingkuh, semua minum homer, judi, menghina orang, mukul orang, itu mungkar. Tapi kalau fahsya itu perbuatan yang mengarah kepada zina. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau ada laki-laki berbuat fahsya, berarti laki-laki gatal. Itu maksudnya Pak. Kalau perempuan Pak Ustadz, perempuan mental, suka laki orang, nengok bini orang lebih cantik dari biniku sendiri katanya. Maksudnya bagaimana? Allah sampaikan orang kalau sholatnya nggak bener, dia pasti berbuat selingkuh. Kalau nggak selingkuh dia korupsi. Mungkar itu kan korupsi. Yang lebih parah, sudahlah selingkuh, korupsi pula. Sholat paling depan, itu kan bahaya. Ada kan orang seperti itu? Kalau sudah dikasih jabatan banyak, iya kan? Ternyata deretan mantannya banyak. Macam si kawan di Jawa Barat. Tak usah disebut namanya. Rupanya punya usut banyak bulan. Nah, iya kan? Sampai dibikin pantun, menangkap puyuh di rumah. Saya ucapkan thank you dan terima kasih katanya. Apa maksudnya? Bahwa sholat ini kalau benar Pak bisa mencegah perkara keji. Jadi jangan disangka keji itu berbuat mukul orang, terus jahat, memfitnah. Tidak. Keji itu, fahsya itu adalah dosa yang ada hubungannya dengan zina. Jadi kalau kita ini ada laki-laki suka sama bini orang, berarti ada yang tak beres dalam sholatnya. Karena indikasinya dua kata Allah itu. Allah sampaikan dalam tafsir itu, disampaikan oleh Ibnu Katsir itu. Jadi dua indikasi orang ini. Kalau dia apalagi tak pernah sholat, itu lebih berbahaya lagi. Makanya kita tak kaget ketika ada orang sudahlah membunuh, sudahlah korupsi, sudahlah dia juga menghamili orang. Tak kaget ternyata ditelisik memang tak pernah sholat. Tapi kalau ada orang yang sholat masih berbuat seperti itu, berarti sholatnya dia bukan karena Allah, dia hanya rutinitas saja. Jadi tidak masuk ke dalam dirinya. Maka kalau orang sholatnya benar, dia tidak mungkin suka sama bini orang, tak suka sama laki orang, kemudian dia tidak korupsi. Yang lebih parah, jadi Allah itu sudah apa namanya? Sudah mendekte, sudah menganalisa. Orang nih kalau nggak korupsi ya selingkuh, kalau nggak selingkuh ya korupsi. Yang lebih parah sudahlah selingkuh, korupsi itu lebih bahaya. Dan itu ditampakkan di depan kita di media sosial. Bahkan di tahun 2025 berapa banyak artis-artis cerai. Hari cerai 2025 itu luar biasa, ditampakkan, dijadikan tren. Akhirnya orang-orang yang nengok niru-niru juga. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi SAW, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Dari subuh kita diajarkan ujian cinta. Ujian cinta gimana Pak Ustadz? Cinta butuh pengorbanan. Setiap pagi subuh kalau kau memang benar cinta sama Allah, kau tinggalkan kasur yang empuk, kau lempar selimut yang enak, kamu datang ke masjid, jemput cintanya kepada Allah SWT. Dari subuh kita diajarkan adalah ujian cinta. Kalau ada orang subuhnya dia beriman, apalagi dia sering bersedekah, tapi dia tidak menjemput cintanya kepada Allah, berarti diragukan kesetiaannya. Allah saja kau ditinggalkan, apalagi bininya. Allah saja tidak disamperin kecintaannya kepada kita, apalagi lakinya. Maka jangan salah ketika ada suami istri selingkuh, suami istri cerai, dikit-dikit cerai, karena dia tidak menguji cintanya setiap subuh. Subuh itu menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kita ujian cinta. Jemput cinta kita. Kalau kita cinta kepada Allah butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Bangun, tinggalkan kasur yang empuk, selimut lempar. Lalu masuk ke duhur. Apa ujian gitu? Ujian prioritas. Sibuk bukan alasan untuk lupa. Karena sibuk ketika waktu duhur itu luar biasa. Orang berbisnis waktu duhur. Kalau kamu masih punya prioritas dalam waktumu, kamu jemput, kamu datang ke masjid, datang mushola, ambil wudu, sholat duhur. Karena sibuk bukan alasan untuk lupa kepada Allah. Lalu datanglah asar. Apa yang terjadi? Ujian konsisten. Apa maksudnya? Lelah.
sudah menerpa, lelah sudah datang. Lelah bukan alasan untuk tidak melakukan sholat. Lelah bukan alasan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan sholat. Maka secapek apapun kamu datang dari kerja, asar jangan kau lupakan. Baru masuk ke maghrib. Apa makna maghrib Pak Ustadz? Ujian kepatuhan. Masih patuh nggak sama Allah kamu? Masih taat. Kenapa? Karena waktunya sempit. Waktu tidak bisa ditawar. Time is money kata orang barat. Tapi kalau orang Arab, waktu adalah pedang. Jangan kau sampai tertinggal, karena maghrib cuma sedikit, jam 7 sudah lewat maghrib. Dari jam setengah 6, kurang lebih jam 6 lewat 15-18, setelah itu jam 7, meskipun tidak adzan, maghrib sudah hilang. Maka ujian kita, masih patuh nggak sama Allah? Lalu masuklah ke Isya. Apa ujian Isya? Ujian pertemuan terakhir dengan Allah. Kita belum tentu besoknya hidup, karena tidur adalah mati kecil. Itulah kenapa doa tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Karena tidur itu adalah mati kecil. Ada orang yang ingat tidur ketika 5 jam, 6 jam, 8 jam. Tak ada yang tiba-tiba udah subuh. Coba bayangkan bangun dari tidur, tiba-tiba ditengok baju sudah tidak berkancing. Berarti kita sudah pakai kain kafan. Maka setiap bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih, segala puji milikmu ya Allah, yang engkau telah menghidupkan kami dan engkau telah mematikan kami. Kita tidur tuh mati kecil Pak. Itu geladi bersih, geladi resik, geladi kotornya kita mati ketika tidur. Ingat enggak ingat? Bahkan mimpi pun tak kemana-mana. Maka ketika kita Isya, kita dipanggil untuk berdoa dan sujud di hadapan Allah, adalah jadikan Isya sebagai pertemuan terakhir dengan Allah SWT. Jangan jadikan pertemuan terakhir dengan kopi, dengan mie gacuan, dengan cilok. Berapa banyak orang sebelum tidur masih keliling cari cilok, cari mie gacuan, cari cireng, jalan-jalan. Bukan tak boleh, tapi pastikan pulang ke rumah minimal ambil wudhu sebelum tidur. Karena kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Ada yang bisa memastikan kalau kita tidur besok masih hidup? Tidak. Itulah makna daripada sholat. Setelah subuh datang lagi, kita bersyukur kepada Allah, jemput, saya masih cinta denganmu ya Allah, karena engkau masih sehatkan saya, karena engkau masih sehatkan kami ya Allah. Semalam saya sudah bertemu terakhir. Jadi jadikan pertemuan terakhir 24 jam dengan Allah, awali hari kita bertemu dengan Allah. Itu makna daripada sholat. Lebih daripada itu masih banyak penjelasan tentang sholat.